Perkenalkan, nama saya Metu Yeremia dengan NIM 200306116 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Baik, kali ini saya akan membawakan praktikum produksi ternak unggas atau anatomi dan fisiologi ternak. Kali ini saya membawa sampel bebek jantan atau dengan nama latin Anas platyrhynchus domesticus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eksternal atau bagian luar dari bebek ini. Yang pertama itu adalah caput atau bagian kepala, yang kedua itu adalah rostrum atau bagian paru. Jadi di rostrum ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah maxilla atau bagian atas dan mandibula bagian bawah, serta cavum oris adalah mulutnya. Selanjutnya itu adalah nores anterior atau bagian hidungnya dan organon visus atau bagian matanya. Selanjutnya itu adalah cervix yang menghubungkan dengan trunkus atau badan. Baik, jadi di trunkus ini sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah sistem lintas anterior atau bagian sayapnya dan posterior bagian bawah serta caudal atau bagian ekornya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari bulu. Jadi di bulu ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah plumae, yang kedua adalah plumulae, dan yang ketiga adalah filoplumae. Selanjutnya kita masuk ke bagian topografi. Jadi yang pertama itu adalah laring, yang kedua itu adalah faring, yang ketiga itu adalah esophagus, yang keempat ada core, yang kelima ada hepar, baru yang keenam ada pulmo, baru yang ketujuh adalah gijar, baru yang ke-8 ada intestinum tenue, dan yang terakhir adalah cloaca. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pernapasan atau tractus respirator. Jadi pada bagian respirator, udara akan pertama kali masuk melalui nares anterior, selanjutnya disalurkan menuju ke laring, baru setelah menuju laring akan masuk ke esophagus. Jadi di esophagus ini udara akan dipompa dan selanjutnya ke pulmo. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pencernaan atau tractus digestivus. Jadi yang pertama kali itu makanan masuk melalui rostrum atau tempat makanan masuk ini. Selanjutnya disalurkan melalui ke faring. Jadi faring ini makanan didorong menuju ke crop. Crop ini adalah tempat makanan sementara. Selanjutnya masuk ke ventriculus atau tempat antrian makanan sebelum ke gizzard. Jadi di gizzard ini adalah tempat makanan akan digiling. Baik, selanjutnya jadi dari gizzard ini makanan akan menuju ke intestinum tenue. Jadi di intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Jadi pada bagian intestinum tenue ini makanan akan mengalami namanya amylase dan absorpsi yang dilakukan oleh 3 enzim. Yang pertama itu adalah amylase, lipase, dan tripsin. Baik, selanjutnya pada bagian ileum ini, sebagian kecil makanan akan masuk melalui TK atau usus buntu, dan sebagian besar lagi akan dikeluarkan melalui cloaca. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem urogenital atau yang biasa disebut dengan sistem reproduksi. Jadi pertama kali sperma itu akan diproduksi di testis. Jadi sperma itu akan disalurkan ke ureter melalui yang namanya van deferens. Lalu ureter ini akan keluar melalui cloaca dan akan menyampaikan sperma langsung ke vagina. Baik, selanjutnya kita masuk ke organ aksesoris. Jadi organ aksesoris memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pankreas. Jadi di pankreas ini memproduksi kelenjar endokrin dan eksokrin. Yang kedua itu adalah kantung empedu yang mengaktifkan lipase. Selanjutnya itu adalah hati atau liver, yaitu membantu empedu dalam proses pencernaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembedahan gizzard. Jadi pada saat kita membedah gizzard ini, di dalam gizzard ini terdapat beberapa komponen. Jadi komponen itu bisa terdiri dari ada grit, ada batu karang, hingga ada juga kerikil. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem saraf atau otak. Jadi sistem saraf ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah cerebrum dan yang kedua adalah cerebrum. Jadi di bagian ini juga terdapat kedua bagian lain, yaitu adalah medulla oblongata dan medulla spinalis. Jadi sekianlah hasil praktikum saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.